Baiklah teman-teman semua, apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, teman-teman. Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Suci Syafi'i dan rekan saya Rosi Efdiana dari kelompok 2 akan melanjutkan diskusi kita terkait menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan terkait materi termokimia yang telah kami diskusikan tempoh hari. Di sini untuk jawaban beberapa pertanyaan di awal akan saya jawab langsung. Yang pertama yaitu jawaban dari pertanyaan saudari Leli Astuti, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan delta Hc dan delta Hf. Berikan gambaran soalnya, serta berikan contoh untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soal yang kami sajikan dapat dilihat di sini, di mana yang pertama untuk penentuan delta Hc. Reaksi pembakaran metanol dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CH3OH liquid direaksikan dengan 2O2 gas, menghasilkan CO2 gas ditambah dengan 2H2O liquid. Kemudian hitunglah perubahan entalpi pembakaran untuk 16 gram metanol. Yang diketahui data perubahan entalpi pembentukannya sebagai berikut. Di mana delta Hf CH3OH liquid yaitu min 238 kJ per mol, delta HF0 CO2 gas yaitu sama dengan min 394 kJ per mol. Kemudian Kemudian delta HF H2O liquid min 286 kJ per mol. Lalu penyelesaiannya, delta Hc dapat kita tentukan menggunakan prinsip delta H juga, yaitu sigma dari delta HF produk dikurang dengan sigma delta HF 0 reaktan, di mana yang bertindak sebagai produk adalah CO2 dan H2O, sehingga kita hitung dengan delta HF CO2 ditambah dengan, karena terdapat 2 mol H2O, jadi 2 mol H2O dikali dengan delta HF 0 H2O, dikurang dengan delta HF0 CH3OH ditambah dengan 2 mol delta HF0O2. Maka setelah berdasarkan hasil perhitungan, kita peroleh delta Hc-nya min 728 kJ. Kemudian contoh untuk soal delta Hf, di mana soalnya berupa entalpi pembentukan standar gas amonia NH3 adalah min 46,11 kJ per mol. Hitunglah delta Hf untuk reaksi delta H untuk reaksi berikut. Karena di sini kita ingin menentukan delta Hf pembentukan, sedangkan yang diketahui adalah delta Hf penguraian, jadi reaksinya akan kita balik seperti penyelesaian ini, di mana reaksi penguraiannya adalah seperti soal tadi, 2/3 NH3 gas menghasilkan 1/3 N2 gas ditambah H2 gas. Sedangkan untuk reaksi pembentukannya maka kita balik setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas menghasilkan NH3 gas dengan entalpi delta H sama dengan min 46,11 kJ per mol. Nah, karena reaksinya dibalik maka delta H-nya bernilai positif. Sehingga delta H sama dengan plus 46,11 kJ per mol dikali 2/3
dikali 2/3. Karena yang diketahui tadi adalah delta H untuk 2/3 mol NH3. Maka diperoleh delta HF untuk si NH3 1 mol NH3 adalah plus 30,74 kilojoule per mol. Kemudian untuk contoh reaksi yang diminta yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama saya sajikan adalah prinsip reaksi eksoterm itu dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada pembuatan apilas asetilen, di mana pada prinsipnya asetilen ini direaksikan bersamaan dengan gas atau O2 sehingga dia akan menghasilkan percikan api dan mampu membentuk apilas. Yang mana dalam secara kimia reaksi yang terbentuk adalah C2H2 gas ditambah 5O2 gas menghasilkan 4 CO2 ditambah 2H2O dengan delta H yang terbentuk adalah min 2559 kilojoule. Nah, kemudian reaksi endoterm dapat kita lihat pada kantung penyeka atau portable yang ini biasanya digunakan oleh kebanyakan para atlet bola saat latihan ataupun pertandingan, di mana kantong penyeka ini dapat menghentikan pembuluh darah yang pecah saat terjadinya cedera pada saat latihan. Nah, prinsip kerjanya yaitu dalam kantong ini terdapat 2 bagian, di mana terdiri dari serbu amonium nitrat dan plastik bagian dalam yang mudah pecah. Jadi saat kita tempelkan pada korban cedera, maka kita tekan, maka air itu akan secara langsung mengalir dan bercampur dengan amonia, sehingga dia akan menghasilkan reaksi endoterm yang dibuktikan dengan kantung itu terasa dingin. Baiklah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama dari Kak Lili. Dari Kak Lili Astuti, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi ataupun menambahkan pertanyaan terkait pertanyaan Kak Lili tersebut? Silakan. Sebentar sebelum kawan-kawannya, apa mau tanya delta HC itu C itu apa? Delta HC itu delta entalpi pembakaran, Pak. Oh, pembakaran. Kenapa C simbolnya combustion? Iya, Pak. Jadi kita untuk yang ini Ya sebaiknya di awal tadi dijelaskan sedikit supaya nggak confuse ya. Sebab kadang beberapa buku menggunakan yang Indonesia, sebagian menggunakan yang luar ya. Oke, lanjutkan silakan. Baiklah. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan ataupun menanggapi jawaban dari kelompok 2? Disilahkan. Jika tidak, mungkin kami kembalikan lagi kepada Bapak. Apakah Bapak ada tambahan, Pak? Maaf, Pak. Bapak masih mute. Oke, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan pertama yaitu contoh soal untuk delta HF dan delta HC, Pak. Kemudian pembentukan. Iya, Pak. Pembentukan standar ya. Iya. Oke, kemudian kalau pembakaran. Pembakaran, Pak. Kemudian yang kedua contoh reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke. Nah, kalau ini tidak ada masalah sih sebenarnya. Tadi itu cuma yang dibingungkan itu yang tanda C itu aja tadi. Ya, combustion ya. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya kalau yang pembakaran, apakah memang ada khusus untuk kalau pembakaran begitu? Yang dibakar dari 1 mol unsur-unsurnya begitu ya? Iya, Pak. Bentar ya. Kalau untuk penentuannya masih. Iya, yang dibakar dari 1 mol unsur-unsurnya. Gitu. Kalau datang pembentukan standar, kalau pembakarannya, oke ya, jadi kalau pembentukan standar dia dibentuk dari unsur-unsurnya. Kalau pembakaran 1 mol. Iya, 1 mol. Oke, contohnya tadi yang selain apa untuk contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Coolpack itu ya? Oh, itu endoterm, Pak, yang endoterm. Oh, karena dia dingin.
Ya Pak, kalau yang EXO yang apa-apa Apilas Pak. Jadi sedikit menambahkan kalau misalnya kalau untuk yang ini yang lebih itu oke ya, memang contohnya nyata bagi kita ya. Nah, cuma kalau kita misalnya dapat kesempatan untuk ke tempat siswa-siswa yang mungkin yang yang peraganya kurang, yang kondisinya memang butuh ke siswa yang butuh memang diindikan, dianalogikan atau dibawa dia ke kehidupan sehari-hari itu. Coba cari yang simpel-simpel ya. Simpel itu misalnya gini, reaksi esoterem. Kalau esoterem itu ciri-cirinya apa? Dia melepaskan panas dari sistem ke lingkungan, ya kan? Nah, jadi simpel kalau sederhananya, coba ciri-ciri itu coba pegang gelas yang agak hangat lah ya, jangan panas ya. Kalau panas nanti sakit pula tangannya ya. Yang agak hangat. Nah, kalau reaksinya esoterem, anggaplah ini sistem kita adalah gelas itu ya. Cairan dalam gelas itu kalau terasa hangat berarti dia eksoterem. Ya, berarti panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Ya. Kalau misalnya kalau endoterem kita terasa dingin gitu ya. Nah, artinya apa? Dia kan memerlukan panas dari lingkungan. Jadi yang terasa panas siapa? Sistem atau lingkungan kalau endoterem? Sistem yang panas Pak, lingkungan yang dingin. Endoterem. Endoterem yang lingkungan dingin Pak kalau endoterem. Endoterem. Endoterem lingkungan yang dingin Pak. Lingkungan yang dingin. Iya. Lingkungan yang panas. lingkungan yang terasa panas. Sistemnya yang dingin. Sistemnya yang dingin. Jadi contoh sederhana itu yang coba kita terapkan. Jadi kalau misalnya ini gelas, ya, ini sistem kita gitu ya. Ada air di dalam mana Pak ya. Nah kalau kita isi air hangat, terasa nggak hangat. Kalau terasa hangat berarti sistem melepaskan kalor, ya. Iya. Nah kalau dia dingin, kan mungkin disebutkan dia sistem menyerap kalor ya. Iya. Ya, karena memang kalau menyerap kalor itu terasa panas juga kan. Nah, tapi dingin dia berarti dia menyerap kalor dari lingkungan yang terasa panas gitu. Iya. Ya, contoh lagi kalau untuk yang endotermik ini seperti ini. Kalau setelah hari hujan berhenti kan di luar masih dingin gitu ya. Nah, tapi kita di dalam ruangan kita merasakan panas gitu. Ya, kita merasakan panas di dalam, ya. Nah, kenapa? Karena yang di luar tuh mengambil panas, menyerap panas dari dalam sehingga dalam terasa panas. Ya, nah itu sudah tambahan saja. Contoh yang diberikan sudah oke, ya sudah ada masalah, yang penjelasan oke. Nah, cuma ya Bapak yang pernah juga dulu kan yang instruktur ya, yang pernah kena yang instruktur yang terus instruktur lah beliau itu. Dia coba Pak, contoh lain bagaimana katanya kan untuk menjelaskan yang ini, yang endoterem dan eksoterem. Nah ya seperti itulah gitu ya. Kalau panas ini terasa panas ini berarti dia melepaskan ya. Kalau dingin, nah mungkin menyerap dingin ya. Kalau menyerap panas mungkin dingin juga terasa. Tapi kita bisa membahasakan sistem melepaskan panas ke lingkungan gitu ya. Pak mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya minggu kemarin kita ada juga membahas yang tentang misalnya kalau kita kedinginan Pak, terus kita giniin tangan Pak. Tangan ya. Nah, itu apakah termasuk contoh dari endoterem Pak? Nah, itu tuh lebih ke contoh ini sebenarnya dari energi kinetik ya, dari energi kinetik yang yang kita lihat secara makroskopik itu ditransfer ke partikel-partikel di dalam ini ya dalam bentuk mikroskopik gitu ya. Lebih ke situ perginya. Nah, misal gini yang sederhana kita mencontohkan ketika kita menendang bola ya. Menendang bola kemudian kan bola itu berhenti ya. Bola itu berhenti. Artinya apa? Energinya itu kan hilang. Ya. Nah, energi hilang itu enggak hilang begitu saja gitu, tapi energi hilang itu energi itu ditransfer ketika bola itu menggelinding kan dia bergesekan dengan lantai. Ya, taruhlah tanah atau apa dia bergesekan. Nah, ketika dia bergesekan itu energi dia transfer ke partikel-partikel yang ada di bawah itu gitu. Ya, atau ke dalam ke yang partikel-partikel yang bisa menyerap energi tersebut. Nah, ini berkaitan dengan energi dalam sebenarnya. Ya,
Jadi secara makroskopik kita lihat dia bergerak, ya, itu energi kinetik. Kinetik nih Pak. Ya, tapi ketika energi kinetik ini habis, dia transfer ke partikel-partikel di dalam, ya. Nah, sehingga partikel-partikel tersebut memiliki energi energi translasi, vibrasi dan rotasi. Ya, vibrasi, rotasi dan translasi. Nah, kemudian itu selain yang itu tuh selain yang ketiga itu partikel tadi itu gitu ya. Suatu partikel pasti dia punya energi elektronik, ya. Pertahanan elektronnya, kemudian energi massa diam inti, dan energi tarik-menarik antara inti dan elektron. Nah, itu energi dalamnya. Lebih ke situ perginya, ya. Baik, Pak. Makasih, Ya, oke. Pak. Ya, oke. Ya, tapi kalau misalnya kalau kita bernafas, gitu ya, kemudian berasap, nah, itu ya masih ya, termasuk ya. Ya. Oke, silakan ya. Ya, Pak. Oke, Suci, lanjutkan. Jadi itulah jawabannya untuk pertanyaan Suci. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah dari Kak Leli sudah memahami jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kepada penyanyi dan juga Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Untuk pertanyaan kedua, dari Anissa Aulia, yaitu pertanyaannya, dalam perubahan entalpi reaksi bisa ditentukan perubahan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan data entalpi pembentukan, yaitu entalpi pembentukan standar. Kenapa data entalpi pembentukan standar tersebut di beberapa soal pada suatu senyawa berbeda-beda? Manakah hasil yang lebih teliti kita menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan atau melalui entalpi pembentukan? Nah, untuk pertanyaan Anissa Aulia akan saya jawab, di mana entalpi itu tergantung pada keadaan fisik dan reaktan produknya, baik itu gas, cair, padat, atau larutan, tekanan gas yang ada, dan suhu di mana reaksi itu dilakukan atau diuji coba. Nah, jadi untuk penentuan entalpi pembentukan standar itu ada komunitas ilmunya memiliki satu set kondisi tertentu untuk entalpi itu diukur. Nah, seperti yang kita ketahui, entalpi pembentukan standar itu diukur pada kondisi di mana pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Nah, dan untuk semua gas dan konsentrasi 1 molar dalam larutan 1 mol per liter. Nah, untuk pernyataan Anissa Aulia yang menyatakan bahwa data entalpi pembentukan standar itu berbeda-beda. Nah, di sini yang saya ketahui sepertinya untuk perbedaan tersebut lebih cenderung pada soal kimia SMA yang terkadang entalpi pembentukan standarnya itu tidak konstan. Akan tetapi jika kita lihat dan kita rujuk dari beberapa buku universitas, itu tidak terdapat perbedaan sama sekali. Kecuali salah satu yang saya dapat perbedaannya adalah pada delta pembentukan standar si H2O liquid. Dan itu pun hanya terjadi perbedaan koma 2,858 dan 2,858 dan 2,285,9. Hanya terdapat perbedaan koma antara 8 dan 9. Menurut saya perbedaan ini hanya terjadi pada keadaan saat pengukurannya atau saat pengujiannya. Karena yang kita ketahui tadi sesuai dengan ketentuannya, di mana itu tuh dilakukan berdasarkan proses uji coba di laboratorium dengan ketentuan yang sudah diberikan. Jadi ini kemungkinan ada beberapa hal yang miss dari percobaan tersebut sehingga terjadi perbedaan koma. Tetapi untuk beberapa buku yang saya temui tidak ada perbedaan. Hanya di bagian ini saja. Untuk yang lainnya itu tidak terdapat perbedaan sama sekali. Baiklah, itu untuk jawaban dari Anissa Aulia.
Jawaban untuk jawaban untuk pertanyaan Anissa Aulia. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian. Saya persilahkan. Balik lagi ke pertanyaannya boleh, Suci? Iya. Ini Pak, dalam perubahan entalpi reaksi bisa ditentukan perubahan melalui beberapa cara. Entalpi pembentukan, kenapa data entalpinya di beberapa soal suatu senyawa berbeda-beda? Oke, silakan yang lain menambahkan kalau ada kenapa pembentukan data senyawa berbeda-beda gitu ya. Kenapa? Ada yang lain mau menambahkan? Nah, cukup aja ya. Jadi saya saja langsung ini. Kalau untuk ini data entalpi pembentukan standar itu kan sudah suatu ketetapan ya. Sudah ditetapkan pasti sama nilainya. Ya. Mungkin salah kutip saja mungkin ya yang berbeda-beda itu. Kutip saja ini pasti pasti sama ya. Karena dia standar ya. Standar kan, mungkin standar itu beda-beda gitu ya. Nah, kemudian yang ini buku Brady atau Bardi ini apa? Iya, maaf Pak, Brady Pak. Ada apa-apa mungkin sebenarnya yang kita nggak tahu gitu kan? Iya Pak. Ya, sip. Dah lanjut. Bardi dulu kamu nggak kunci di MIPA, apa Bardi? Kunci di MIPA tuh. Lanjut. Baiklah, dikembalikan kepada Anissa Aulia, apakah sudah memahami terkait jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih kepada Kak Suci. Memang iya Kak, Nisa lihat data yang berbeda itu di buku SMA. Iya. Karena beberapa buku dibandingkan, kok berbeda. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok penyaji dan juga Bapak, saya sudah paham. Ya, buku SMA itu kalau nggak salah dia ambilnya juga dari buku SMA atau di universitas. Coba tengok referensi belakangnya kan, ya. Atau mungkin itu dari yang terlama, nah Pak. Karena sih ini motifnya udah dari yang terbaru, jadi tidak ada perbedaan signifikan. Ya bisa jadi gitu ya. Jadi Brady itu dulu pernah dia offer gini, bagi siapa yang bisa menemukan kesalahan dalam bukunya itu, maka dia kasih hadiah gitu. Ya gitu, seperti itu orang memberikan reward ya. Oke lanjut. Ya Pak, terima kasih untuk informasi Pak. Baiklah, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yani Puspita, di mana pertanyaannya, bunga termogenik atau bunga kubis sigung dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi untuk mekar pada musim salju. Apa tujuan dari produksi panas tersebut dan apakah ada hubungannya dengan termokimia? Nah, dalam hal ini, kubis sigung ini menghasilkan panas dan dia timbul cenderung tidak pas di musim salju sekali, tetapi saat musim salju akan habis dan musim semi akan datang gitu. Jadi akan tetapi keadaannya di mana salju itu sama sekali belum mencair. Jadi saat musim semi akan datang, salju belum mencair, maka bunga ini muncul. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk dari bunga tersebut, di mana di sekitaran bunga itu terdapat es yang telah mencair. Akibat apa? Akibat adanya sifat dari bunga itu dan karakteristik dari bunga tersebut yang menghasilkan panas, sehingga di sekitaran bunga itu tidak terdapat salju sama sekali. Nah, hal itu dipicu karena di dalam bunga sigung tersebut terdapat mitokondria, di mana itu tuh sebagai mesin penghasil energi untuk semua sel. Dan dalam mitokondria ini terdapat enzim yang disebut oksidase alternatif, di mana enzim ini dapat mengubah dan memiliki kemampuan untuk membuat energi sel, sehingga dalam hal tersebut dia akan menghasilkan panas.
Nah, tanaman termogenik ini menghasilkan panas untuk membantu proses penyerbukan pada tanaman itu. Panas tersebut membuat aroma bunga menjadi tidak stabil dan menyebar lebih luas sehingga serangga penyerbu dapat menemukan mereka dari keadaan jauh. Nah, panasnya juga membuat tanaman menarik bagi serangga yang mencari kehangatan. Nah, hubungannya dengan termokimia mungkin lebih ke sifat eksotermnya itu sendiri, sifat dia yang bisa menghasilkan panas ke lingkungan sehingga dia bisa menghasilkan aroma dari panasnya tersebut, menghasilkan aroma-aroma yang dapat menarik serangga. Tapi kalau untuk lebih dalamnya sepertinya tidak, karena ini lebih bersifat dari karakteristik si enzim yang dimiliki oleh kubis tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada forum, apakah ada tambahan ataupun kritik dan saran, disilahkan. Coba tampilkan lagi penjelasannya, menarik ini ya. Ya, menarik ini penjelasannya. Oke. Nah, yang penjelasannya Suci. Iya, Pak. Ah ya, mantap ini penjelasannya. Coba di sini kita tengok ya. Coba yang lain, kira-kira bagaimana? Berarti dia sebagai suatu mesin dia ya. Iya Pak, enzim mesin. Iya. Mitokondrianya itu sebagai mesin. Dia mesin penghasil kalor. Iya Pak. Penghasil energi. Harusnya dia cuma menghasilkan energi, tetapi ternyata lebih dari itu dia bisa menghasilkan energi panas yang tinggi. Berarti kalau ya kita ibaratkan dia ini sistem melakukan kerja. Iya. Ya, kan nilai Q-nya negatif ya, kan dia lepaskan. Ya, kalau kita kaitkan ya ke termodinamika, dia mesin kalor yang menghasilkan energi, jadi sistem melakukan kerja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini proses eksoterm atau endotermnya itu, kita lihat dari sini ini kalimat terakhir coba ya. Panas juga membuat tanaman menarik bagi serangga yang mencari kehangatan. Ya, oke. Nah, di situ termodinamikanya di situ ya. Jadi serangga menyerap panas dari siapa namanya? Ya, tumbuhan ini gitu ya. Termogenik ya, jadi termogenik, panas, genik itu apa ya? Apa maksud genik, termogenik? Genik. Tumbuhan dengan gen yang bisa menghasilkan panas. Kurang pasti juga gitu ya. Nah, nggak tahu gitu ya, makanya tanya gitu. Ya, jadi ya prinsipnya begitu lah. Berarti dia suatu tanaman yang mungkin survive ya di musim salju ya. Gimana Pak? Iya, dia bisa bertahan di musim salju. Tidak Pak, dia tuh hadir lebih ke saat musim salju habis dan musim semi akan datang, tapi salju ini belum mencair gitu Pak. Oke. Waktu musim salju sedang terjadi, dia juga nggak muncul di antara peralihan. Ya, berarti ya mulai ke musim semi dia, berarti musim bunga, oke, musim semi ya. Iya Pak. Dia bikin musim semi ya, dekat-dekat ke musim semi berarti ya. Iya. Oke. Berarti ya dia setidaknya mungkin membantu menghasilkan kalor lah bagi lingkungannya sepertinya. Ya, dia melepaskan kalor kayak panas ke lingkungan kan? Iya Pak. Untuk membantu proses penyerbukan betul ya. Panas juga aroma bunga menjadi stabil, penyebaran luas sehingga oke. Ya, jadi membantu sekelilingnya melepaskan panas untuk membantu sekelilingnya sepertinya juga. Nah, seperti contohnya serangga yang mencari kehangatan. Oke ya. Oke, sip. Bahasa Amalia geli nih ya. Oke, keren ya. Lanjut Suci. Oke, baik Pak. Baik, itulah penjelasan terkait pertanyaan Yeni Puspita. Kami kembalikan kepada penanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji dan Bapak yang sudah menjelaskan dan saya sudah mengerti. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya.
terkait pertanyaan Amalia Lubis dan beberapa pertanyaan lainnya akan dijawab oleh rekan saya, Rosi Estiana. Kepada Rosi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amalia Putri, yaitu kegunaan kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom dalam kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari sifat-sifat kalorimeter, terdiri atas yang pertama, menjaga suhu suatu zat agar tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, perpindahan panas dan kalor berdasarkan azas Planck. Yang ketiga, kalorimeter ideal itu tidak menyerap panas. Dan yang keempat, sistem dalam kalorimeter merupakan sistem terisolasi, yaitu tidak terjadi transfer molekul dan energi antara sistem dengan lingkungan. Nah, dari sifat-sifat kalorimeter tersebut, ada beberapa aplikasi dari kalorimeter dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya penanak nasi, kompor listrik, pemanas ruangan, toko termos, dispenser air, dan setrika pakaian. Adapun contoh kalorimeter bom adalah kalorimeter makanan, di mana kalorimeter makanan ini adalah alat untuk menentukan nilai kalor zat makanan, di antaranya karbohidrat, protein, ataupun lemak. Itu jawaban dari saya. Untuk Amal, saya kembalikan kepada moderator. Bapak, itulah jawaban untuk pertanyaan Amalia Putri. Amalia Putri. Maaf Pak, salah ketikan Pak. Enggak, Amalia. Maaf Amal. Itu pertanyaan untuk jawaban Amalia Putri Lubis. Saya kembalikan kepada forum, apakah ada tambahan ataupun kritik dan saran terkait jawaban yang diberikan? Disilahkan. Baiklah, jika tidak ada tambahan, mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak. Maka mungkin Bapak ada tambahan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, prinsipnya memang sederhana saja. Kalau kalorimeter itu untuk ukur kalor ya. Ya, konsep kita adalah untuk mengukur kalor ya. Nah, sekarang kita mengukur kalornya itu, kan kalorimeternya ada dua jenis. Ya, tunggu dulu ya, untuk penentuan kalor gitu, untuk penentuan kalor secara eksperimen. Nah, itu ya. Yang kalor itu kan bisa ditentukan langsung dan tidak langsung. Ya, kalau yang secara langsung kan tadi bisa dihitung dari data kalor pembentukan standar, kalor pembakaran, hukum Hess, dan energi ikatan. Ya, ada 4 ya secara tidak langsung. Data kalor pembentukan standar, kalor pembakaran, hukum Hess, entalpi ikatan. Nah, itu 4. Nah, secara langsung berarti di laboratorium atau melalui eksperimen, ya. Atau penentuan kalor itu secara langsung di laboratorium atau eksperimen menggunakan suatu alat yang disebut dengan kalorimeter. Nah, kalorimeter ini ada 2, ya. Ada 2 jenis secara umum, dia pada tekanan tetap 1, pada volume tetap 1. Kalau pada tekanan tetap itu kalorimeter nyala, ya. Kalau misalnya volume tetap, contohnya kalorimeter boom, ya. Nah, kalau kalorimeter yang kita pakai di ini di praktikum termasuk yang mana itu? Tekanan tetap, Pak. Tekanan tetap. Sederhana. Ya, oke, dia sederhana. Tapi apakah tekanannya tetap atau volumenya tetap? Tekanannya tetap. Ya, termasuk yang mana dia? Termasuk yang tekanan tetap ya. Termasuk yang tekanan tetap. Nah, oke. Nah, cuma kalau yang tekanan tetap dia sesungguhnya itu dia punya tempat sampel. Ya, punya tempat sampel. Nanti yang sampelnya itu mengalir, panas itu mengalir ke sekitarnya. Ya. Nah. Oke, silakan itu saja coba tambahannya ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk tambahannya, Bapak.
saya kembalikan kepada penanya, Amalia Putri. Baiklah, terima kasih kepada penyaji dan juga Bapak yang telah menjelaskan. Di sini saya sudah paham, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya dari Amalia Putri. Dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Aroma Carmila. Yaitu, baiklah, terima kasih. Jelaskan bagian-bagian dari kalorimeter BOM dan persamaannya di saya serahkan kepada Resti. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan menjawab pertanyaan dari Aroma Carmila, yaitu jelaskan bagian-bagian dari kalorimeter BOM dan bagaimana persamaannya diperoleh. Bagian-bagian dari kalorimeter BOM ini ada tempat pemasukan zatnya, ada setir yang di sebelah kiri, ada termometer di bagian sebelah kanan, yang di tengah-tengahnya itu merupakan bagian dari bomnya, yang di dalam yang berwarna biru itu merupakan air. Adapun setir di sini berfungsi untuk pengadu agar suhu air seluruhnya sama. Dan termometer di sini berfungsi untuk mengukur suhu. Adapun pada kalorimeter BOM ini ada sekat yang terdiri dari tutup dan instalasinya. Terus di dalam bagian BOM tersebut, di sanalah tempat terjadinya reaksi. Di sana pada bagian yang di tengah ini merupakan bagian BOM. Reaksi dimasukkan ke dalam BOM dan BOM ditutup rapat. Nah, yang ada alat untuk pemanas listriknya. Adapun air di sini dan perangkat kalorimeter yang lainnya akan menyerap kalor dari reaksi yang terjadi di dalam BOM tersebut. Selanjutnya, Ci. Adapun persamaan apa pertanyaannya? Bagaimana persamaannya diperoleh? Seperti yang kita ketahui, prinsip kalorimeter BOM terdiri dari suatu wadah yang tertutup seperti BOM, di mana reaksi kimia berlangsung. Nah, pada kalorimeter BOM ini, perpindahan kalornya hanya terjadi antara reaksi kimia dengan kalorimeter BOM dan tidak ada kalor yang keluar ke lingkungan. Maka untuk persamaan reaksinya dapat dibuat Q reaksi tambah dengan Q kalorimeter sama dengan 0, di mana Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter. Besarnya kalor pada kalorimeter BOM biasanya ditentukan dari kapasitas kalor dan perubahan suhu akibat penyerapan kalor. Dapat dituliskan bahwa Q kalorimeter sama dengan kapasitas kalor atau C kalorimeter kali delta T. Jadi diperoleh Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter sehingga Q reaksi diperoleh min C kalorimeter kali delta T, di mana C itu merupakan kapasitas kalorimeter. Nah, pada Q kalorimeter ini, di dalam kalorimeter ini ada Q BOM dan Q air, maka Q reaksi itu sama dengan min Q BOM tambah Q air. Nah, untuk menentukan perubahan entalpi pada kalorimeter BOM ini, perubahan entalpi dapat dinyatakan dalam persamaan pada tekanan tetap, yaitu delta H sama dengan delta E tambah P delta V, di mana pada volume tetap
delta E atau perubahan energi sama dengan QV. Maka perubahan entalpi dapat kita tuliskan bahwa delta H sama dengan QV. Pada saat oleh karena pengukuran kalor reaksi pada kalorimeter bom dilakukan pada volume tetap, maka QV sama dengan Q reaksi. Sehingga didapat persamaan besaran perubahan entalpi delta H atau delta H reaksi pada kalorimeter bom adalah delta H sama dengan Q reaksi. Nah, tadi kan Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter. Kalorimeter itu sendiri pada kalorimeter bom ini ada Q bom dan Q air. Sehingga Q reaksi itu dapat dicari dengan min Q bom tambah Q reaksi. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban untuk pertanyaan dari Aroma Karmila. Saya kembalikan kepada forum, apakah ada tambahan terkait pertanyaan tersebut? Pasti kawannya bingung, ya, karena Rosi tidak tunjuk tadi yang mana yang dia bicarakan, ya. Jadi mata antara ke atas atau ke bawah, gitu, ya. Atau coba bagaimana? Paham nggak tadi yang dijelaskan Rosi? Harus dikasih komentar lah, ya, dijawab lah, paham atau enggak? Kalau enggak kita lanjut. Ya kalau paham kita lanjut, ya. Udah lama-lama kita menunggu. Baiklah, kepada teman-teman semua, apakah untuk jawabannya bisa dipahami atau perlu diulang? Boleh diulang lagi sih. Maksudnya tadi kurang dapat penjelasannya. Ya. Nah, kalau Bapak juga bingung juga sedikit, ini yang dibicarakan Rosi yang di atas kah, yang di copy itu, atau yang diketik sendiri gitu? Ya. Oke, coba. Screen, nah, coba iringi dengan kursor. Rosi bisa share screen. Rosi. Ya, Ci. Bentar ya, Pak dan teman-teman. Dia kalorimeter bom tadi, ya? Iya. Iya, Pak. Nah, kalau kalorimeter bom berarti volumenya tetap, kan? Jadi mungkin saya agak terbalik. Saya terbalik mungkin menyampaikan ada tempat sampel, ya. Yang pakai tempat sampel itu kalorimeter bom, ya. Kalorimeter bom, ya. Jadi kalau kalorimeter bom berarti volumenya tetap, ya. Volumenya tetap. Kalau misalnya kalorimeter yang satu lagi yang nyala tadi, tekanannya tetap, ya, tekanannya tetap. Perubahan volume yang dihasilkan itu diabaikan, ya. Nah, tadi ada menyebut kalorimeter sederhana, ya, itu salah satu contohnya juga, ya. Nah, sekarang untuk kalorimeter bom ini karena volumenya tetap, kita ingat kalor pada volume tetap sama dengan apa? Kalor pada volume tetap sama dengan apa? Atau gini, kalau volumenya tetap ada kerja yang dilakukan? Nah, volume tetap adakah kerja yang dilakukan? Enggak, ya? Enggak, kan? Karena delta V sama dengan 0. Sehingga Q sama dengan delta U. Delta H. Delta U. Oke, Q sama delta U. Kalau delta H pada tekanan tetap? Iya, Pak.
Ya, nah jadi pada volume tetap apa namanya? Q sama dengan delta U. Nah, Q itu sendiri dapat dihitung dengan nilai kalor kali kapasitas kalor dikali dengan delta T ya, perubahan suhu. Ya. Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, sementara nilai Q itu sendiri sama dengan nilai delta U. Delta U. Ya. Nah. Oke, bisa paham. Nah, kalau pada tekanan tetap, ya, berarti kita ingat ke waktu itu delta A sama dengan delta U tambah P delta V. Ya, delta A sama dengan delta U tambah P delta V. Nah, berarti kalau P delta V itu kan sama dengan min W. Ya, bisa terbayang? Bisa, Pak. Min W. Ya, nah min dari min W. Kan P delta V kan W sama dengan min P delta V. Sebentar ya Pak, ambil ini dulu. Sana ini. Sebentar ya, sebentar. Halo. Ya, bisa ini jadikan apa? Bukan jadikan host sih sebenarnya. Klik multiple cancel simultaneously bisa nggak? Udah all participant. Udah all. Oke. Ya. Udah nampak layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau kita berbicara. Nah, jadi apa namanya? Kalau ini pada tekanan tetap ya. Pada tekanan tetap nah, P tetap ya, P tetap. Nah, kan sebelumnya kita telah mengetahui delta H sama dengan delta U tambah P delta V. Ya. P delta V kan? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. Sementara nilai W sama dengan min P delta V.
Nah, berarti kalau P delta V saja sama dengan min W. Ya. Nah, berarti kalau kita jadikan ini, kita jadikan W dia, delta H sama dengan delta U, berarti dikurang W. W. Iya kan? Iya, Pak. Berapa? Ya. Nggak kurang aja, Pak. Hah? Min W, tapi P delta V. Tesnya kan delta U ditambah Ah, P. ya. Oh iya. Ini. Karena di sini adalah P delta V kan? Ya, berarti ini. Yang ini kan? Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau udah seperti ini berarti kan delta H sama dengan delta U kurang W. Nah, ini kan Q ini kan? Ya, Pak. Nah, sehingga Q pada tekanan tetap sama dengan delta H. Oke. Ya, kalau pada V tetap, pada volume tetap, nah, kan Q sama dengan delta U dikurang W. Sama dengan delta U tambah P delta V. Bisa? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, P tetap. Kenapa nih? Ya, tiba-tiba kabur. Ada V tetap. Berarti V2 kurang V1 sama dengan 0. Ya, delta V sama dengan 0. Berarti ini adalah 0. Sehingga Q sama dengan delta U. Oke ya. Nah, itu pada volume tetap. Oke ya. Nah, nilai kalor sendiri Q sama dengan C kali delta T. Nah, C ini adalah kapasitas kalor. Oke. Ya, nilainya sama dengan M kali C. Ya, betul. Kalor jenis ya. Nah, oke. Silakan lanjutkan. Pak, stop dulu ya. Oke, silakan lanjutkan. Baiklah, itulah pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan dari aroma kandungan. Saya kembalikan kepada penanya. Baiklah, terima kasih kepada penyaji dan Bapak yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sudah mengerti, terima kasih. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosi, yaitu pertanyaan dari Fadila Gusman. Kepada Rosi disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fadila Gusman, yaitu besar mana energi yang dibebaskan jika 1 mol kalor dibakar secara sempurna dengan secara tidak sempurna. Baiklah, di sini ada salah satu contoh, yaitu jika 1 mol karbon terbakar sempurna menghasilkan energi 393,5 kilojoule. Nah, pembakaran 2,4 gram karbon menghasilkan energi sebesar pada soal karena 2,4 gram karbon itu kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Maka mol yang didapat pada pembakaran 2,4 gram karbon ini yaitu 0,2 mol. 0,2 mol pada pembakaran tidak sempurna ini dibutuhkan energi 78,7 kilojoule. Nah, dari contoh soal tersebut dapat diketahui bahwa energi pembakaran 1 mol karbon lebih besar, yaitu 393,5 kilojoule dibandingkan dengan energi pembakaran karbon secara tidak sempurna
yang terdapat pada contoh yaitu 0,2 mol. Karbon yang terbakar cuma 0,2 mol karbon yang terbakar yaitu 78,7 kilojoule. Dari pertanyaan yang ditanyakan Fadilah, besaran mana energinya? Lebih besar energi 1 mol karbon dibakar secara sempurna dibandingkan secara tidak sempurna. Baiklah, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban untuk pertanyaan Fadilah Guzman. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Silakan. Silakan teman-teman. Silakan Tem, kasih masukan Tem. Ada kritik dan saran pun disilakan terkait pertanyaan Kak Rosi, Nisa masih belum paham kenapa yang Q1 tadi dibagi 1 mol, yang Q2-nya dibagi 0,2 mol, Kak. Bisa lebih sedikit diperlambat penjelasannya. Coba ulang lagi. Iya, Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab kembali. Di sini kan untuk 2,4 gram karbon belum diketahui berapa mol karbon yang terbakar, yaitu seperti yang seperti yang dapat kita lihat di sini 2,4 gram karbon yang terbakar secara tidak sempurna ini diperoleh 0,2 mol karbon yang terbakar. Nah, untuk mencari berapa besaran energi yang diperlukan untuk membakar 0,2 mol karbon ini dapat ditentukan dengan Q1 per N1 sama dengan Q2 per N2, di mana Q1-nya tadi yaitu 393,5 kilojoule dengan 1 mol karbon yang terbakar secara sempurna sama dengan Q2-nya yang akan kita cari dengan mol 0,2 mol. Maka Q2 atau energi untuk pembakaran karbon 0,2 mol yaitu 78,7 kilojoule. Maaf Kak, itu nggak terbalik ya? Maksudnya kan itu kalau kita kalikan silang kan seharusnya jadi Q1 dikali N2. N2, ya. Iya, seharusnya yang di bawah Q1 itu adalah N2, yang di bawah Q2 itu adalah N1 gitu Kak. Bukannya kayak gitu ya? Tapi nggak tahu lah, mungkin ada yang matematikanya lebih tahu. Berarti 0,2 per 1 dikali dengan 393 ya? 393,5 itu dibagi 0,2 Pak. Enggak, Ma. Bukan, Ma. Oh, terbalik. Bukan dikali, Ma. Ya sama dengan terus mencari Q2-nya baru dibalik. Iya. Iya harus dibalik itu. Maksudnya di atasnya itu jadinya kebalik. Karena Q2 sama dengan Q2 0,2, jadi itu otomatis kalau dibalikan Q2-nya tetap di kanan, 0,2 naik ke kiri di bagian atas. Jadi 0,2 dikali dengan 393,5. Ya. Jadi ya ini mol sama habis, tinggal lagi kalori. Kilojoule. Iya, Pak. Berarti benar ini kan? Itu persamaan awalnya. Nah, ini perhitungan dia benar kan? Kalau Bapak? Benar, Pak. Benar, Pak. Kalau hitungannya benar, Pak. Benar. Nah, sekarang logika kita lagi. Kita punya punya kayu.
ya, kita punya kayu. Nah, kemudian kita bakar. Bagian luarnya sudah terbakar. Nah, bagian dalamnya belum terbakar lagi. Nah, karena bagian dalamnya belum terbakar, kita lanjutkan lagi membakar kayu itu. Sampai hangus betul, rapuh. Mana yang besar energinya? Ketika masih besar energi yang sampai hangus, sampai hangus kan? Iya Pak. Iya Pak. Oke, nah berarti kalau dia yang sempurna satu, tidak sempurna satu, mana yang banyak energinya? Yang sempurna. Sempurna Pak. Sempurna lah kan. Oh, iya. Jadi barangnya juga lanjut terus gitu ya. Iya Pak. Ya dia bekerja terus sampai habis. Sementara separuh udah bekerja, udah selesai gitu ya. Oke, ya itu logiknya ya. Oke, ada perhitungan dan mencerminkan kalau itu tuh angkanya sama, angkanya betul. Gitu. Ya, lanjut, silakan. Baik, itulah jawaban untuk pertanyaan dari Fadila Gusman. Saya kembalikan kepada penanya, yaitu Fadila. Baiklah, terima kasih jawabannya Kak Rosi dan Bapak. Bila kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk semua pertanyaan yang diajukan oleh forum kepada kelompok 2 sudah selesai. Pertanyaan sudah habis, Pak. Ditutup ya, Pak. Oke, silakan tutup ya. Baiklah, untuk diskusi dari kelompok 2 sudah berakhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, oke. Ya.